Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umi Ria dengan moto MTS Almanar, cerdas, berakhlak, mumtaz, salam sehat. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia, yaitu merupakan pembelahan sel, di mana yang akan kita bahas yaitu siklus sel, mitosis, dan meiosis. Kompetensi dasar dari materi berikut yaitu terdapat pada KD 31 dan KD 41 berikut. Berikut pula tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari materi yang akan disampaikan. Pada awalnya, manusia terdiri dari satu sel. Sel tersebut mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa bisa mencapai 200 triliun jumlahnya. Pembelahan sel sangat penting bagi makhluk hidup, terutama bagi kelangsungan makhluk hidup. Setidaknya, terdapat 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan. Dan yang kedua untuk perbaikan. Dan yang paling utama yaitu untuk reproduksi. Alasan pertama sel mengalami pembelahan yaitu untuk pertumbuhan, di mana salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh atau mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh dikarenakan sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besarlah ukuran makhluk hidup tersebut. Alasan yang kedua adalah untuk perbaikan. Berikut adalah luka pada tubuh, di mana setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut akan menutup seperti semula atau kembali ke keadaan semula, di mana sebenarnya pada tubuh yang mengalami luka tersebut mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut merupakan hasil dari pembelahan sel. Alasan terakhir sel mengalami pembelahan yaitu untuk reproduksi, di mana reproduksi adalah perkembangbiakan. Perkembangbiakan ini merupakan ciri dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk menghasilkan individu baru. Pembelahan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Berikutnya, pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik dari makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anakan yang memiliki kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk, di mana kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu pertama profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan keempat adalah telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Pada tahap metafase, kromosom sudah mulai berjajar pada bidang pembelahan.
Selanjutnya, pada tahap anafase, kromosom mulai bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada tahap telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kemudian sudah terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma, yang disebut juga dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur ataupun sel sperma. Melalui pembelahan ini akan menghasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk, di mana pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel adalah hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Sama halnya dengan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas dua tingkat fase, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada setiap tingkatannya terdiri atas 4 fase pembelahan yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Pada metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Berikutnya, pada tahap anafase 1, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Pada tahap telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan dan membran inti terbentuk kembali. Kemudian terbentuk dua sel anakan yang bersifat haploid. Pada tahap profase 2, membran inti dari dua sel anakan mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Pada tahap metafase 2, kromosom dari dua sel anakan akan berjajar pada bidang pembelahan. Berikutnya, pada tahap anafase 2, kromosom dari dua sel anakan akan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan pada tahap yang terakhir, yaitu pada tahap telofase 2, membran inti mulai terbentuk kembali dan sudah terbentuk fase anakan yang bersifat haploid. Berikut mari kita lihat tabel perbedaan antara pembelahan mitosis dengan pembelahan meiosis. Demikian pembahasan materi pembelajaran pada video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk siswa-siswa hebat di Indonesia. Demikian, tetap jaga kesehatan dan ingat selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.